Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Muhammad Budi Nur Rahman. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus satu arah. Untuk topik pembahasan ini berkaitan dengan gerak benda yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita membahas tentang gerak perpindahan satu arah, yang pertama kita bahas adalah tentang perpindahan, di mana posisi partikel sebuah benda kita letakkan pada sumbu X misalnya. Ini menempatkan benda atau partikel pada titik asalnya. Kemudian posisi bisa positif atau negatif tergantung arahnya. Jika perpindahan benda ke kanan, ya, ini kita sepakati sebagai arah positif. Kemudian kalau arah benda bergerak ke kiri, ini dengan negatif. Perpindahan ini sama dengan delta X, yaitu X2 dikurangi X1. Jadi posisi akhir dikurangi dengan posisi awalnya. Suatu benda bergerak dengan dari satu tempat ke tempat lain pasti ada kecepatan. Kecepatan rata-rata sebuah partikel bergerak dari posisi 1 ke posisi 2 dalam interval waktu dari T1 sampai ke T2. Interval waktu bisa kita peroleh sebagai T2 min T1. Kecepatan rata-rata dari benda bisa juga disebut dengan kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak tersebut. Kecepatan rata-rata suatu benda ini dirumuskan dengan V sama dengan delta X per delta T, atau sama dengan X2 min X1 per T2 min T1, di mana delta X ini adalah perpindahan selama interval waktu delta T. Tanda aljabar V average ini menunjukkan arah gerak sebagai sebuah besaran vektor. Kecepatan rata-rata tidak bergantung pada jarak sebenarnya yang ditempuh sebuah partikel, melainkan tergantung dari posisi awal dan akhir dari benda. Pada grafik X dan terhadap T, kecepatan rata-rata untuk interval waktu delta T adalah kemiringan garis lurus yang menghubungkan antara titik-titik pada kurva yang mewakili dari kedua ujung dari kurva. Di sini pelajuan rata-rata partikel selama interval waktu delta T bergantung pada jarak total yang ditempuh partikel dalam interval waktu tersebut, di mana V average atau kecepatan rata-rata sama dengan total perpindahan dibagi dengan delta T. Kecepatan sesaat adalah kecepatan V dari sebuah partikel bergerak. Dirumuskan V sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X per delta T, atau sama dengan dx per dt. Dari rumus ini, maka kecepatan bisa diperoleh sebagai turunan dari perpindahan terhadap waktu. Kecepatan sesaat pada waktu tertentu dapat ditemukan sebagai kemiringan pada waktu tersebut. Kelajuan adalah besarnya kecepatan sesaat yang besarnya sama dengan kelajuan sesaat yang didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata yang diambil dalam interval waktu yang sangat singkat. Percepatan. Percepatan rata-rata adalah perbandingan antara perubahan kecepatan delta V dengan interval waktu T saat perubahan ini terjadi. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Dapat dirumuskan
Ya, percepatan ini disimbolkan dengan A, yaitu delta V per delta T. Kemudian percepatan sesaat, A adalah turunan pertama dari kecepatan dan merupakan turunan kedua dari perpindahan atau dari posisi. A sama dengan dV per dt atau sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat. Jika sebuah benda memiliki posisi x0 dan kecepatan v0 dalam waktu t sama dengan 0 bergerak dalam garis lurus dengan percepatan tetap, maka kecepatan dan posisi x berhubungan dengan percepatan a. Posisi awal x0 dan kecepatan awal v0. Dalam hal ini menunjukkan gerak dengan percepatan konstan, yaitu V sama dengan V0 ditambah dengan AT. V0 adalah kecepatan awal ditambah dengan A adalah percepatan dikalikan dengan waktu yang diperlukan untuk bergerak. Kemudian X atau posisi akhir sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dari kedua rumus kita bisa menghubungkan atau kita bisa mendapatkan rumusan lain, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali X min X0. Kemudian untuk kecepatan rata-rata bisa didapatkan sebagai V ditambah V0 per 2. Untuk benda bergerak vertikal di dekat permukaan bumi, baik jatuh maupun diproyeksikan vertikal ke atas atau ke bawah, bergerak dengan percepatan gravitasi ke bawah yang besarnya G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat jika hambatan udara ini dapat diabaikan. Kemudian gerak jatuh bebas. Persamaan dapat digunakan untuk percepatan konstan pada benda yang bergerak ke atas atau ke bawah secara bebas di dekat permukaan bumi. Kemiringan kurva pada setiap titik pada grafik adalah kemiringan garis singgung kurva pada titik tersebut. Pada grafik posisi terhadap waktu, kemiringan sama dengan kecepatan sesaat saat grafik kecepatan dan terhadap waktu. Kemiringan ini adalah sebagai percepatannya. Percepatan jatuh bebas dari benda lurus dengan percepatan konstan adalah benda yang naik atau turun bebas di dekat permukaan bumi. Persamaan percepatan konstan menjelaskan bahwa gerak ini dibuat oleh dua buah notasi. Yang pertama adalah gerak ke sumbu vertikal Y dengan Y positif, ini vertikal ke atas. Kemudian dengan menggantikan A percepatan gravitasi dengan minus G, di mana G adalah percepatan jatuh bebas atau percepatan gravitasi. Ada dua besar ya, ada dua nominal ya. Kalau kita menggunakan sistem internasional, besarnya percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per second kuadrat, atau sama dengan kalau kita menggunakan satuan US ini sebesar 32,2 feet per second kuadrat. Baik, ini adalah topik pembahasan kita tentang kinematika gerak lurus satu arah. Dalam gerak ini ada dua arah, yaitu arah sumbu X dan arah sumbu Y. Arah sumbu X ini kita mengenal dengan perpindahan, kecepatan dan percepatan. Kemudian untuk gerak vertikal kita bisa menyebutnya dengan gerak jatuh bebas. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.